Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fatimah dengan NIM 201030314043 dari kelas A2 Teknik Informatika Pagi. Di sini saya akan mereview jurnal. Yang pertama yaitu pengolahan citra digital untuk menghitung luas daerah bekas penambangan timah. Ini berasal dari Jurnal Nasional Teknik Elektro Volume 2 nomor 2 September tahun 2013. Jurnal ini ditulis oleh Rika Favorita Gusa dengan 8 halaman yang berawal dari halaman 27 sampai halaman 34. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian jurnal ini yaitu: pertama, survei lapangan untuk mengambil data berupa koordinat, ukuran, maupun foto daerah bekas penambangan timah. Kedua, pembacaan citra satelit dari lokasi. Tiga, mengubah citra satelit yang berupa citra warna atau RGB menjadi grayscale. 4. Memperbaiki kontras agar objek terlihat lebih jelas. 5. Grayscale diubah menjadi citra binar untuk menghasilkan objek dengan background-nya. 6. Dilakukan operasi morfologi pertama yaitu erosi. Dilakukan untuk menghilangkan objek yang kecil yang tidak akan berproses lebih lanjut. Lebih dipilih objek yang akan dihitung luasnya. Berikutnya, penghitungan jumlah piksel objek dengan mudah pada citra binar hasil proses dilasi. Yang terakhir yaitu diketahui luas daerah bekas penambangan dengan cara mengalihkan jumlah piksel dengan suatu skala. Kesimpulannya yaitu, ukuran sebenarnya daerah bekas penambangan timah diperlukan untuk mengetahui nilai skala untuk menghitung luas objek citra. Dan lingkungan di sekitar daerah bekas penambangan cukup berpengaruh terhadap penghitungan luas. Jurnal kedua, pengembangan aplikasi pembuatan pola motif batik dengan menggunakan pengolahan citra digital. Ini merupakan artikel dari Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika atau yang biasa disebut dengan Janapati, volume 1 nomor 2 September 2013. Jurnal ini ditulis oleh Iputu Wandra Adnyana, Madewindu Antara Kesiman, dan Desi Seri Wahyuni. Jurnal ini terdapat 9 halaman yang dimulai dari halaman 164 hingga 172. Tujuan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi pembuatan pola motif batik dengan menggunakan pengolahan citra digital. Batasan masalah dari pengembangan aplikasi pembuatan pola motif batik dengan menggunakan pengolahan citra digital ini adalah format citra input berekstensi bitmap. Metode penelitian pengolahan citra digital antara lain operasi geometri yang terdiri dari flipping vertikal dan horizontal, rotasi, scaling atau zoom. Yang kedua, image negatif, yaitu membalikkan warna hitam menjadi putih atau sebaliknya. Yang ketiga, image blending, yaitu menimpakan sebuah citra pada citra lain. 4. Threshold, mengubah citra dengan format keabuan. 5. Rekursif. 6. Brightness, yaitu mengubah nilai gelap menjadi terang atau sebaliknya, yaitu mengubah nilai terang menjadi gelap. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan pengujian pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi pembuatan pola motif batik diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 dengan menggunakan 6 jenis metode, yaitu operasi geometri, image rotation, image flip, zoom, shrink, image negatif, image blending, threshold, recursive, and brightness. Dan dari data hasil angket uji coba pembuatan pola motif batik, didapat bahwa sebagian besar motif batik yang diolah mampu atau layak untuk dikomersialkan. Dalam hal ini, aplikasi pembuatan pola motif batik sangat membantu di dalam pembuatan pola motif batik oleh pengusaha batik sebelumnya akhirnya dicetak menjadi kain batik. Sehingga pembuatan batik dapat dengan mudah membuat motifnya sendiri yang mereka anggap memiliki nilai jual tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan di dalam pembuatan desain motifnya. Jurnal yang ketiga yaitu deteksi tepi pada citra digital menggunakan metode Kris and
Robinson, yang diambil dari Jurnal Teknologi Informasi Dinamik, volume 18, nomor 2, Juli 2013. Ditulis oleh Veronica Luciana, berjumlah 8 halaman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengisolasi atau menemukan suatu objek di dalam citra. Proses segmentasi berhenti ketika objek yang dicari telah ditemukan. Untuk memperbesar tingkat keberhasilan proses segmentasi ditentukan oleh ketepatan memilih metode. Di sini proses segmentasi dilakukan menggunakan deteksi tepi dengan metode atau operator Kearse dan Robinson. Metode penelitian ini yaitu metode Kearse dan Robinson dapat digunakan untuk mendeteksi tepi dari 8 arah mata angin. Lebih lanjut akan dilaksanakan analisa terhadap hasil kinerja kedua metode tersebut dengan metode deteksi tepi yang lain yaitu metode Sobel dan Prewitt. Metode Sobel dan Prewitt memiliki proses komputasi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode Kearse dan Robinson. Keempat metode ini akan diuji untuk mendeteksi tepi pada 8 buah citra digital yang di dalamnya memiliki bentuk objek yang berbeda. Dilihat dari bagian tepi objek, maka citra uji memiliki bentuk yang cukup variatif, antara lain berbentuk lurus, horizontal, vertikal, diagonal, dan juga terdapat tepi yang berbentuk tidak lurus. Kesimpulannya itu, yang pertama, metode Kearse memiliki kinerja paling baik untuk mendeteksi tepi dibandingkan metode-metode yang lain. Yang kedua, berdasarkan pengamatan jumlah paling tinggi piksel penyusun tepi objek, maka dapat diurutkan menjadi metode Kearse, metode Robinson, metode Sobel, dan Prewitt. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.